Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memperkenalkan, nama aku Keisha Nurzara dengan NIM H5401060. Nah, pada video kali ini, aku mau melakukan sebuah demo analisis dari data panel dinamis. Sebelum itu, aku mau ngajelasin terlebih dahulu apa itu data panel dinamis. Jadi, data panel dinamis itu adalah pemodelan data panel yang melibatkan leg dari variabel dependen sebagai variabel independen. Metode ini juga memungkinkan analisis perubahan variabel dari waktu ke waktu pada setiap entitas, memberikan wawasan yang lebih mendalam dibandingkan dengan analisis data cross-sectional atau time series saja. Nah, selanjutnya, metode estimasi dalam data panel dinamis ini terdapat tiga, yaitu yang pertama Generalized Method of Moment atau GMM, lalu yang kedua itu First Difference GMM, atau FBGMM, lalu yang terakhir itu ada sistem GMM atau SysGMM. Nah, apa aja sih keunggulan dari data panel dinamis ini? Jadi keunggulannya itu yang pertama terdapat memungkinkan pengendalian variabel yang tidak teramati, meningkatkan yang mana dapat meningkatkan validitas hasil analisis. Lalu yang kedua, memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang tren dan pola yang mungkin tidak terlihat dalam analisis statis. Lalu yang ketiga, fleksibilitas dalam memilih model statistik yang sesuai dengan kebutuhan analisis. Nah, langsung aja, selanjutnya aku mau eh, analisis data panel dinamis menggunakan aplikasi RStudio. Aku mau share screen terlebih dahulu. Maaf, di sini. Langsung aja aku mau share screen terlebih dahulu di sini. Kita Yang pertama-tama, jadi data yang aku gunakan di sini itu ada dari eh, sampelnya ini tahun 2011 hingga ke tahun 2020. Lalu di sini juga ada variabel DER, PR, ROE, dan juga LDR. Nah, langsung aja kita ke aplikasi RStudio-nya. Di sini aku udah punya art script-nya yang akan kita gunakan nanti. Sebelum itu, kita import data dulu di sini. Ini kita browse terlebih dahulu. Kita tunggu dari data preview-nya di sini. Nah, jadi di sampel ini tuh adalah cross section-nya dan tahun ini adalah time series-nya. Lalu variabel dependennya itu ada dari DER. Nah, sedangkan variabel independennya itu ada dari PR, ROI, dan juga LDR. Nah, di sini karena terbaca, jadi aku mau skip terlebih dahulu. Nah, untuk memudahkan analisis ini aku mau presentkan aja nama filenya, lalu aku import. Nah, setelah diimport, ini bisa dilihat lah datanya sudah ada. Yang pertama-tama itu di sini aku mau ngegunain package PLN, di mana yang kalau semisal belum ada, bisa kita install terlebih dahulu di sini. Tapi kalau semisal udah, kita bisa langsung aja PLN sini atau bisa di run aja. Nah, yang pertama ini aku mau ngelakuin estimasi GMM yang first difference, model first difference. Nah, di sini kita bisa memasukkan like variable dependent yang mana hal ini membedakan dengan variabel data panel statis sebelumnya. Nah, lalu ini langsung aja kita blok dari model first difference sampai ke summary-nya, block and run. Nah, di sini sudah ya, bisa kita lihat bahwa nilai dari like-nya ini tuh, nilai dari like DR-nya ini tuh minus ya. Nah, itu kita juga selanjutnya melihat uji sargan, uji konsistensian, dan juga ketidakbiasaannya di sini. Nah, nilai sargannya itu ada di 12,38 yang mana ini lebih besar dari 0,05 yang artinya data kita adalah valid. Nah, selanjutnya uji konsistensi kita itu dilihat dari autocorrelation test yang kedua ini yang mana karena telah kurang dari
0,05 maka deteksi tidak konsisten. Nah, selanjutnya langsung aja kita ke melihat model sistem GMM. Ini di sini langsung aja di perintah 7 hingga ke summary bawahnya. Jangan lupa langsung blok dan juga run. Nah, sebenarnya tuh di sini tuh kita hanya ada perbedaan rumus di terakhir ini aja nih kan kalau model one step berhenti di model one step, sedangkan di sini ada transformation ID-nya dan juga summary-nya juga harus dibedakan. Nah, selanjutnya ini kita bisa melihatnya dari nilai leg data yang di sini. Yang selanjutnya juga hasil sargan tesnya juga valid dan dari autokorelasi tes duanya ini yang konsisten. Nah, langsung aja kita mau melihat kebiasaan, maaf melihat kebiasaan di sini ya, yang mana kalau semisal hasil model yang tadi kita gunakan itu lebih besar dari FEM, model yang kita gunakan itu harus lebih besar dari FEM, tetapi harus lebih kecil dari PLS. Nah, itu langsung aja kita run di sini di model FM terlebih dahulu dari perintah 12 ke perintah 15. Ini langsung block and run. Nah, udah di sini balik lagi kita bisa lihat dari hasil leg DR-nya di sini yang syaratnya harus lebih kecil dari variabel GMM yang hasil dari sini tadi sebelumnya ya. Yang terus yang mana sejauh ini tuh bisa disimpulkan bahwa tidak bias, hasilnya tidak bias. Nah, selanjutnya kita langsung aja ke model PLS-nya, melihat dari sisi PLS-nya, di sini langsung kita blok and run aja. Nah, di sini juga kita lihat dari nilai like DR-nya ini tuh menunjukkan hasil yang lebih besar dari variabel GMM ya, GMM yang tadi sebelumnya, yang harusnya tidak bias. Tuh, nah selanjutnya ini kita mau melakukan perhitungan kecepatan konversi. Yang mana perintahnya ini ada dari perintah rumus perintah 22 sampai ke 25. Ini langsung aja kita block and run. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa nilai hasil akhir dari like DN itu ada di 0,100 ya, yang mana artinya itu ada di nilai 10%. Nah, artinya asumsi yang tidak ada shock ini akan terjadi konvergensi atau pengurangan kesenjangan DIR atau nilai dependennya sebanyak 10% karena hasilnya di sini adalah 10%. Nah, yang terakhir, perintah terakhir ini kita mau menghitung koefisien jangka panjang yang dihitungnya dari sistem GMM karena yang tidak biasnya ada di GMM. Di sini ya, kita balik lagi ke sistem GMM-nya ini karena yang tidak bias. Kita blok and run terlebih dahulu. Kita hanya mengulanginya saja. Nah, selanjutnya bisa kita lanjut, kita balik lagi ke perintah terakhir ini dari rumus perintah 27 hingga akhir kita blok and run. Nah, di sini bisa dilihat ya hasil jangka panjangnya yang bisa dibandingkan dengan jangka pendek hasil sebelumnya. Nih, dari hasil jangka pendek ini bisa kita lihat di sini. Ini adalah hasil dari jangka panjang yang mana NPR-nya itu adalah di 1,303, lalu ROE-nya ada di minus 14,2, lalu di LDR itu ada di minus 3,23. Nah, sekian aja penjelasan dari aku. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.